Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam pertemuan kali ini. Oke, baik. Di minggu kali ini kita akan sedikit membahas tentang ptglobalmedia.com yang sudah dibikin di minggu lalu dan sekarang dirangkum. Dalam bagian ini kita akan dibagi akan menjadi beberapa bagian, yaitu pertama saya sebagai pembuka, Ilham Afandi, kemudian akan dilanjutkan dengan Rukman Fadli, kemudian akan dilanjutkan kembali dengan Aditya Fahmi. Nah, di sini saya sedikit akan membahas atau membacakan rangkuman yang sudah dibuat di minggu lalu dan dibuatkan sebuah PPT. Oke, untuk langkah pertama yaitu eh, ekonomi politik media ptglobal.com. Oke, baik. Latar belakang, hal yang melatar belakangi PT Global atau sesuatu yang melatar belakangi PT Global Media.com ialah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha media dan telekomunikasi. Berpusat di Jakarta, Indonesia, didirikan oleh Bambang Triatmojo, Indra Rukmana, Rosana Barak, dan Muhammad Thohir Sapiji pada 30 Juni 1981. Saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh MNC Corporate. Lalu definisi masalah, bagaimana upaya dilakukan oleh PT Global Media.com, Media Tbk dalam proses pengelolaan pendapatan. Nah, kerangka teori, MNC merupakan pemilihan konten library terbesar di Indonesia dengan lebih dari 300.000 jam konten dan terus meningkatkan lebih dari 20.000 jam per tahunnya. Seluruh konten tersebut diproduksi oleh perusahaan produksi in-house yaitu MNC Picture, MNC Animasi, Star Hits, dan MNC Film. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini di samping ada uh, track record dari beberapa stasiun TV yaitu MNC Picture, lalu ada MNC Animasi dan Star Hits, kemudian ada MNC Film. Nah, di sini adalah track record sebagai jam tayangnya sebuah perusahaan yang uh, memiliki jam tayang lumayan panjang. Bisa dilihat di sini. Kemudian ada MNC juga mengoperasikan 6 portal berita online yaitu okezone.com, sindonews.com, iNews ID, dan idxchannel.com, Celebrities ID, dan Sport ID. Nah, berikut juga sebuah track record dari sebuah platform televisi atau media-media televisi yang sudah terjun di dalam TV digital. Berikut nih track recordnya kemungkinan. Oke, untuk penjelasan selanjutnya dari saya sudah cukup. Silakan untuk Rukman Fadli melanjutkan sesi selanjutnya. Silakan Rukman Fadli. Bapak Ilham bisa dikecilin lagi. Yang keenam ada MNC juga mengembangkan media digital bisnis melalui platform RCTI Multi Channel Network MNC di YouTube, Facebook, TikTok, situs video, dan sharing MeTube ID. Yang ketujuh, bisnis inti dari IPTV terdiri dari TV kabel berlangganan, DTH pasca bayar, MNC Vision, dan prabayar Cavision yang merupakan pemimpin bisnis TV kabel berlangganan di Indonesia. Dengan market share lebih dari 90%, operator internet broadband dan TV kabel fiber optik terbesar ketiga di Indonesia melalui MNC Play. Dan platform media over the top OTT dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia melalui Vision Plus. BMTR juga memiliki usaha media lainnya yang berhubungan dan mendukung fokus utama perseroan sebagai
seperti MNC Shop, perusahaan travel, dan belanja online Mister Aladin, dan perusahaan fashion e-commerce The Fitting. Yang kedelapan, analis kasus dari unit bisnis. BMTR memiliki bisnis yang menjanjikan di Indonesia yang disebabkan oleh faktor-faktor. Satu, rendahnya rasio belanja iklan terhadap GDP Indonesia yang merupakan salah satu terendah di Asia, berada pada level 0,2%. Yang kedua, masih terdapat headroom yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan pasar Pay TV dan high speed broadband internet. Yang ke-9, ada di lini bisnis. MNCN semakin dilengkapi dengan variasi konten grup dan non-grup, baik short, mid, maupun long form, yang terdiri atas konten drama, talent show, animasi, sitcom, movie, reality, infotainment, variety talk show, dan berita. Yang ke-10, unit bisnis non-media yang dijalankan oleh PT Global Mediacom. Di sini terdiri dari telekomunikasi, hotel dan properti, kimia, transportasi, dan infrastruktur. Pada tahun 2010, perusahaan meluncurkan program PC game online dan mobil game yang ditawarkan oleh Langton Ltd dengan mengakuisisi Lentang Game Ltd. Untuk contoh hotel dan properti, ada bangunan kawasan Mandalika, NTB, terus juga ada theme park sekelas Disneyland. Taman tersebut berada di Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Yang ketiga ada MNC Tower Surabaya. Yang keempat ada gedung MNC Media Tower. Yang kelima ada apartemen MNC Surabaya. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Aditya Fahmi. Untuk yang ke-11, analisis ideologi media. Ideologi dari aktivitas pengusaha adalah menjual sesuatu untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Media memiliki kepentingan, maka konten yang disampaikan diatur dan disesuaikan agar persepsi yang diciptakan terlihat objektif. Oleh karenanya, media terkadang membuat halayak menjadi stereotip tertentu, misalnya dalam pembentukan opini publik mengenai media yang dipilih untuk mendapatkan informasi tentang berita politik ekonomi. Analisis pendekatan ekonomi politik media. Yang dilakukan MNC Media Group sebagai kekuatan ekonomi politik Haritanu Sudibyo adalah menjadikan medianya sebagai medium untuk memperkenalkan Partai Perindo, di mana di tahun 2014 mulai mempublikasikan Mars Perindo yang diputar di seluruh media milik MNC Media Group. Selain itu, juga memberitakan aktivitas kegiatan yang dilakukan Perindo dan Haritanu Sudibyo sebagai Ketua Umum Partai. Yang ke-13 yakni analisis varian ekonomi politik media. Dalam hal ini, PT Global Mediacom menjadi media partisan yang berpihak kepada pemerintah. Dibuktikan dengan Haritanu Sudibyo mendukung pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Pembentukan MNC Media Group mengenai konflik antara politisi kriminal melawan aparat atau sebaliknya. Pada umumnya dibuat agar cocok dengan skema. Bagi MNC Media Group, menyampaikan konten informasi dengan cara ini berarti memberikan konsistensi dan menawarkan nilai yang sebelumnya memang ingin ditawarkan kepada halayak. Analisis politik media. Haritanu Sudibyo melakukan dukungan itu secara terbuka dan terang-terangan, dan diliput oleh media. Hal ini secara tidak langsung memberikan pengaruh dan membangun persepsi masyarakat bahwa MNC Media Group mendukung paslon nomor 2. Pada Pilpres tahun 2019, kembali diberitakan tentang keterpihakan MNC Media Group terhadap salah satu paslon dari kubu 01, yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Kesimpulan dari analisis strategi pendapatan PT Global Mediacom adalah implementasi secara nyata dari rencana strategi telah sesuai dengan perkiraan dari teori-teori manajemen. Secara teoritis, PT Global Mediacom masuk pada kuadran 4 dan memiliki grand strategi yakni market penetration dan product development. PT Global Mediacom sebaiknya menggunakan struktur yang bertipe divisional. Sekian dari saya.
Oke, baik. Alhamdulillah untuk presentasi kali ini sudah bisa berjalan. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan ataupun kurang jelas bisa nanti dihubungi atau bisa diskusi di grup. Terima kasih kepada Mas Fadli dan Mas Aditya sudah melakukan presentasinya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.